このジョルノ・ジョバーナには夢がある。We got him. Film ini diawali dengan adegan seorang yang lagi dihabisi oleh segerombolan gangster. Scene pun berpindah ke sebuah penjara. Terlihat seorang narapidana yang lagi menjahit dan dia terganggu oleh suara keributan narapidana lain. Dan bisa dibilang Wang Chul ini adalah tokoh utama di film ini. Dan dia pun menyelesaikan keributan tersebut yang ternyata disebabkan oleh seorang narapidana baru. Tak butuh waktu lama bagi Wang Chul untuk menyelesaikannya. Scene pun berlanjut di mana seorang polisi memperlihatkan sebuah koran kepada Wang Chul. Dan di koran itu terdapat berita bahwa teman dekat Wang Chul meninggal. Dan jasadnya pun kehilangan organ. Teman Wang Chul ini adalah orang yang dihajar oleh segerombolan gangster di awal film tadi. Wang Chul pun kemudian diberi waktu cuti 2 hari untuk melayap temannya. Teman Wang Chul ini adalah ketua gangster timur. Dan Wang Chul ini juga gangster yang sangat ditakuti di kalangan para gangster lainnya. Wang Chul pun akhirnya menemui temannya yang lain untuk menanyakan kejadian itu. Dan teman Wang Chul yang ini dulunya profesinya adalah seorang detektif polisi. Tapi di sini Wang Chul tidak mendapat informasi apa-apa. Justru dia malah mendapat informasi kalau temannya yang dia temui sekarang ini menderita kanker. Wang Chul pun menemui Yu Myung-hee seperti yang disarankan oleh temannya tadi. Dan Yu Myung-hee ini adalah seorang polisi aktif. Saat ditelepon oleh Wang Chul, Yu Myung-hee sendiri sedang dalam tugas mengawal pemindahan narapidana. Oh, BTW Yu Myung-hee ini adalah poluan ya. Lalu di tengah perjalanan, Yu Myung-hee bertemu dengan rekan polisi lainnya yang baru saja menangkap seorang bandar judi wanita. Karena wanita ini begitu cantik membuat narapidana lainnya menjadi sakne boy. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan narapidana wanita itu dibawa dengan mobil terpisah. Tiba-tiba saat mereka melewati sebuah jalan tol, rombongan ini dicegat oleh segerombolan gangster. Aksi para gangster ini membuat bus para tahanan pun terbalik. Dan ternyata mereka mencari seorang bos gangster yang menjadi tahanan yang ada di dalam bis tersebut. Saat para tahanan lainnya mencoba melarikan diri, salah satu dari tahanan ini malah melapor ke kantor kalau mereka dalam masalah. Dan orang ini adalah narapidana baru yang tadi membuat keributan di penjara. Dan di sini Yu Myung-hee pun dicucuk oleh para gangster ini, cok. Yu Myung-hee pun dirawat intensif di rumah sakit. Wang Chul pun menjadi sangat emosi dan katanya dia akan mengurusnya sendiri, boy.
Dia pun mencari informasi ke beberapa gangster yang ada di kota. Lalu, di sini Weng Chul mendapat informasi kalau semua gangster di Korea bersatu. Mereka disatukan oleh seorang yakuza yang berasal dari Jepang. Makanya semua ketua gangster itu dihabisi ya boy. 여기 와 있을 줄 알았다. Polisi pun akhirnya menyelidiki kasus ini. Terutama mereka harus mencari kembali tahanan yang kabur. 자, 그럼 수사계 박수무당 우리 엄 차장님의 Tiba-tiba, teman Weng Chul yang juga merupakan seorang mantan detektif polisi ini datang ke kantor polisi. 내가 지금 안면 듣고 할 기분이 아니라서. Dia pun menanyakan kepada deputi polisi kronologi bagaimana bos tahanan bisa dicegat oleh gangster. 내부에 사쿠라들이 있다는 얘기네요. 솔직히 Dia pun meminta agar dia dan timnya yang bernama Anjing Gila diberi izin untuk menyelidiki kasus ini. Jadi detektif ini mempunyai sebuah tim khusus. Dia pernah menyelesaikan sebuah kasus dengan timnya yang bernama Anjing Gila. Dan Anjing Gila ini terdiri dari gabungan polisi dan tahanan. Weng Chul dan polisi yang tadi di rumah sakit Sim Myung Hee juga tergabung dalam tim ini. Detektif Hon akhirnya diberi izin oleh deputi polisi. Tapi karena Yoo Myung Hee lagi sekarat, dia harus mencari penggantinya. Dan dia tertarik merekrut narapidana yang baru tadi. Yang ternyata anak baru ini adalah seorang anak polisi. Dan sebelumnya dia juga berprofesi sebagai seorang polisi. 내가 어떤 새끼한테 받아야 될 빚이 좀 있거든. Dia pun setuju untuk menjadi anjing gila. Akhirnya mereka pun memulai investigasi. Tapi salah satu dari tim anjing gila ini tidak mau hadir. Karena katanya dia nggak ingin mengotori tangannya lagi. Atau pensi boy. 너 얘기는 들었는데 너 기왕 할 거면 웃으면서 해. Mereka pun memulai misi untuk mencari tahanan yang kabur saat peristiwa kecelakaan bus. 절도 특수가 Dan target pertama mereka adalah wanita bandar judi cantik yang tadi boy. Dan ternyata Weng Chul tahu kemana harus mencari informasi mengenai wanita itu. 옛말에도 그런 말 있잖아. 아는 동생은 챙겨줘라. Weng Chul pun menemui seorang preman yang kenal dengan wanita itu. Dan kebetulan sekali preman ini sedang menjarah sebuah rumah makan. 너 키 먹었니? 예. Preman ini pun sangat terkejut karena salah satu pelanggan restoran itu adalah Weng Chul. Pelarian preman itu pun berakhir di sebuah gudang. Ya, Weng Chul berhasil menangkapnya di sini. 하지마. 너 Dan preman ini udah pingsan karena dipukul oleh Weng Chul. 아이 새끼 진짜. 야, 너 많이 피곤하니? Tapi akhirnya mereka pun mendapat informasi mengenai wanita itu dan berhasil menangkapnya. 나 자수할게요. Mereka pun membawa wanita itu ke markas mereka. Lalu saat mereka akan menangkap target berikutnya, tiba-tiba wanita ini mengatakan kalau dia kenal dengan target tersebut. 임창민이라 알아? 알지? 잘 알지. 근데 난 Dan detektif Hon tertarik untuk merekrut wanita yang bernama Jessica ini ke tim anjing gilanya. Jadi karena ada satu tim anjing gila yang nggak bisa hadir, akhirnya detektif Hon pun mengisinya dengan Jessica. 아니 이 열빠진 애랑 우리 보고 같이 일을 하라고? Weng Chul pun terlihat tidak yakin dengan Jessica, tapi Jessica pun memperlihatkan keahliannya. 쟤는 지도를 왜 꼬매는 걸까? Singkat cerita, Jessica pun berhasil melacak target tim anjing gila berikutnya.
아까 경찰이 아, 야밤에 운동하게 만들고 있어. 일어나 이 새끼야. Setelah berhasil menangkap target mereka, tiba-tiba detektif lain yang juga mengurus kasus ini mengambil buruan mereka. Ya, ini adalah detektif yang juga diperintahkan oleh deputi polisi untuk mengurus kasus ini. Dan yang lebih buruknya, tiba-tiba penyakit detektif Hon pun kambuh, boy. 반장님, 왜? Dia pun harus dirawat sehingga tim anjing gila harus melanjutkan investigasi tanpa detektif Hon. 애들 더 없어? Saat yang lain menjenguk detektif Hon, si Weng Chul malah pergi sendirian, boy. Akhirnya dia pun dijemput oleh tim anjing gila lainnya. Mereka pun akhirnya menemui detektif yang mengambil buruan mereka. Let's go. Mereka pun meminta agar detektif ini tidak ikut campur dalam masalah ini. 대갈통 나랑 해서 Scene pun berlanjut di mana terjadi penyerangan kepada anggota polisi yang ternyata dilakukan oleh target berikutnya tim anjing gila. Mereka pun akhirnya mendapatkan lokasi target mereka, dan target mereka ini adalah seorang psikopat dan juga seorang bos gangster yang ternyata dia adalah incaran gangster saat melakukan pencegatan bos di awal film. Yosong pun mengejar Yosangsi, si ketua gangster. Sedangkan Jessica dan Weng Chul mengurus psikopat yang sedang melakukan aksinya menganiaya seorang wanita. Jessica benar-benar tak sanggup melihat kekejaman yang dilakukan oleh psikopat itu, sehingga Weng Chul pun mengurusnya sendirian. Dan di tempat lain, Yesun pun berhasil menangkap si ketua gangster. Sementara Jessica mengantarkan korban si psikopat ke rumah sakit. 와 뒤질 뻔했네. 그러게 왜 도망가고 지랄이야. Mereka pun akhirnya membawa ketua gangster ini dan menginterogasinya. Lalu dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada seorang yakuza dari Jepang yang ingin mempersatukan semua gangster di Korea. Dan setelah bergabung, yakuza ini mengajak mereka untuk melakukan bisnis jual beli organ dan juga bisnis narkoba. Sehingga ada beberapa gangster yang tidak mau bergabung, dan gangster yang tidak mau bergabung inilah yang diburu oleh yakuza tersebut. Dan ketua gangster ini memiliki sebuah bukti tentang kelakuan yakuza tersebut. Itulah kenapa ketua gangster ini dicari sampai ke dalam penjara oleh yakuza tersebut untuk mengambil bukti ini, boy. Tapi di sini tiba-tiba datanglah si deputi polisi yang ternyata dia adalah orang dalam dari yakuza tersebut. Akhirnya tim anjing gila sadar kenapa mereka diberi izin untuk mengurus ini agar dapat menemukan buku ini, boy. 킥사하게 생겼네. Buku itu pun dan juga ketua gangster itu dibawa oleh deputi tersebut untuk diserahkan kepada yakuza. Sementara tim anjing gila mereka ikat di sebuah tiang, lalu rumah itu mereka bakar, boy. Setelah semua polisi itu pergi, akhirnya si Weng Chul pun punya ide agar bisa lepas dari ikatan tersebut. Sementara itu di rumah sakit ada seorang anggota polisi yang berusaha mencelakai detektif Hon. Tapi detektif Hon berhasil mencegahnya, dan di sini dia mendapat informasi tentang pengkhianatan pihak kepolisian. Tim anjing gila pun akhirnya berhasil lolos, tapi semua pingsan kecuali Weng Chul. Dan Weng Chul pun memberi nafas buatan kepada Yosong. 야야,
야 부끄러워하지 마. Saat Weng Chul ingin memberi nafas buatan kepada Jessica, Jessicanya malah bangun sendiri anjir. 나 괜찮아. 괜찮아? 살아있어. Detektif Hun pun bersama dengan detektif yang mengurus kasus ini juga yang maling buruan mereka tadi akhirnya datang ke sini. Dan dari sini mereka pun mulai memburu si Yakuza dan juga si deputi polisi. 어떡하지? 다들 모였네. Mereka pun akhirnya berhasil mendapat informasi lokasi persembunyian Yakuza itu. 도깨발이 누구야? 아 나 이쪽 일할 때 같이 일하. Yang Chul menyuruh seorang temannya yang bernama Kaki Goblin untuk menyamar menjadi GoFood agar bisa masuk ke dalam lebih dulu. 야 뭐하냐? 저리 갖다 주라고. Setelah Kaki Goblin melumpuhkan para penjaga, mereka pun masuk. 이쪽 방매야. 뭐라는 거야 이씨. Saat mereka dicegat oleh para penjaga lainnya, si Weng Chul malah merusak akses pintu keluar, cuk. 사람 얼굴이야? 볼래? Pada akhirnya tim anjing gila ini bertarung mencar-mencar boy. Dan si Weng Chul pun berusaha menemukan ketua mereka yaitu si Yakuza. 야 좀 도와줘. 이 새끼는 내 밥이고. Weng Chul pun mengejar si Yakuza ke atap gedung karena dia akan lari pakai helikopter boy. 알았어. 열심히 해. Weng Chul pun akhirnya berhasil mengejar si Yakuza. Singkat cerita, dia berhasil mengalahkan si Yakuza dan membalaskan dendam atas kematian tem-temannya. Pertarungan mereka nggak gue tampilin karena dolar kuning boy. Sementara di tempat lain, tim anjing gila yang bertarung mencar-mencar akhirnya menangkan pertarungan mereka. Dan tim anjing gila pun berhasil menyelesaikan misi mereka. Oh ya, jadi gue ada informasi penting. Jadi, buat tim anjing gila ini yang statusnya tahanan, setiap mereka berhasil melakukan sebuah investigasi, maka masa hukuman mereka akan dikurangi boy. Dan setelah investigasi ini, Jessica pun langsung bebas karena masa hukumannya itu sedikit boy. Lalu dia beralih profesi dari bandar judi online ke bisnis Bitcoin.